Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Dokter Kita. Kita masih dengan tema yang sama, alergi makanan. Nah, kita kembali ke dokter Pusan. Dok, kadang kan beberapa orang tuh ya, kita kan awam gitu ya. Kita lagi kena alergi makanan nih, gatal-gatal. Jangan deket-deket, nanti nular gitu. Sebenarnya nular nggak sih dok, gitu kalau hal-hal seperti itu gitu? Ya, kalau ngomongin alergi yang nggak menular ya, karena tadi sudah dibahas di awal, ini adalah reaksi imunologi, reaksi kekebalan tubuh manusia setelah terjadi paparan terhadap makanan ataupun alergen tertentu. Dan tadi Dr. Elsa juga sudah sebutkan bahwa setiap individual itu berbeda-beda, respon imunologisnya itu berbeda-beda. Kalau kita ngomongin tentang penularan, berarti kan ada ketika bersentuhan begitu kan, atau mungkin menggunakan barang yang sama dipegang sama pasien satu, terus di pasien kedua pegang barang yang sama, itu bisa menyebabkan reaksi atau gejala. Nah itu enggak ya, itu biasanya ditemukan pada penyakit-penyakit dengan infeksi, contohnya seperti infeksi bakteri ya, atau infeksi jamur gitu. Kalau kita ngomongin tentang alergi ya enggak, karena masing-masing orang tuh punya reaksi imunologis yang unik satu sama lain, jadi berbeda. Kalau dari dokter Elsa gimana dok? Ya, sama sekali nggak menular. Ini bukan penyakit yang menular seperti itu ya. Dia memang reaksi tubuh seseorang terhadap suatu alergen, baik itu makanan, baik itu dari paparan lingkungan, seperti itu. Jadi dia sama sekali nggak menular. Jadi kalau memang ada temannya yang alergi makanan, terus tiba-tiba jangan dijauhin dong, malah dibantu, seperti itu. Oke, aman dok ya? Aman. Nah, ini udah banyak dok yang udah bertanya di Instagram kita. Mungkin kita beralih ke pertanyaan Instagram terlebih dahulu. Nah, yang mana dulu dok? Dari paling atas dulu? Dari awal ya? Ya, boleh. Dari Utari ND. Dok, izin bertanya. Benar nggak dok katanya kalau alergi dengan satu makanan terus dimakan aja agar nanti alerginya hilang sendiri? Mama temanku bilang gitu soal dok. Nah ini paling sering dok ya kita jumpai ya, karena kalau misalkan alergi udang nih, makan aja udang terus nanti kebiasaan gitu, bisa membentuk imun tubuh. Sebenarnya ini benar nggak sih dok? Nah mungkin dokter Pusan dulu. Oh iya, jadi kalau secara literatur ya, yang kita baca adalah tata laksana awalnya itu adalah menghindari ya dok ya, menghindari alergennya. Artinya kalau kita menghindari, kita jangan coba-coba untuk, kalau kita udah tahu nih alergi udang ya jangan kita coba-coba untuk makan udang. Karena tadi kita nggak tahu loh reaksinya nanti bisa sejauh apa kita makan alergen ini. Dan juga tadi mungkin yang disebutkan oleh Mbak Utari itu adalah uji provokasi ya, maksudnya itu dikasih sedikit-sedikit agar harapannya itu bisa terbiasa dengan alergen tersebut. Tapi itu kalau dalam literatur yang saya pribadi baca itu masuk ke dalam namanya itu adalah tes provokasi atau tes eliminasi. Jadi makanan itu dicobakan ke pasien sedikit-sedikit dengan porsi kecil, nanti dilihat apakah dia alergi atau enggak. Kalau misalnya dia enggak alergi, makanan itu boleh diteruskan untuk dimakan. Tapi kalau misalnya muncul gejala-gejala alergi seperti tadi gatal-gatal ataupun kemerahan, itu bisa di stop, dan itu pun tidak boleh dilakukan oleh orang awam ya, harus didampingi dengan dokter yang memang mengerti prosedurnya seperti apa. Jadi mungkin itu yang dimaksud sama Mbak Utari. Karena ya tata laksananya untuk alergi ini yang paling awal, paling atas adalah menghindari alergen. Ya. Nah, kalau dokter Elsa, nah dok, kadang kan beberapa dari kita dok ya mengatakan bahwa kalau lagi alergi makanan misalnya, kita alergi makanan, terus karena kita mau menghilangin alergi ini, jadi kita makan obat, kan udah sembuh, terus kita makan lagi itu tuh, terus dipaksa gitu, udah alergi makan obat sembuh, makan lagi, itu sebenarnya berbahaya nggak sih dok? Bahaya sih enggak ya, maksudnya bahaya mengancam nyawa tuh enggak, cuman ya kalau memang seseorang itu dianya mampu seperti itu ya, mampu mengatasi alerginya itu seperti itu. Karena kita bicara pengalaman, memang ada beberapa pasien seperti itu. Saya pengen banget nih dok makan udang, jadi kasih saya obat yang alergi kemarin. Lucu ya sebenarnya gitu ya. Tapi kan kita tidak bisa melarang seseorang itu, ibu benar-benar jangan makan udang nih, kayak gitu kan, kayak gitu. Silakan saja
kalau memang pasiennya itu bersedia yang seperti itu, bolak-balik seperti itu. Hanya saja yang perlu ditekankan, harusnya seseorang itu harus tahu batas dianya itu, misalnya satu udang aja, satu ekor udang aja dia sudah batas mana alerginya, ya. Kalau memang ringan, gatal-gatal aja, bentol-bentol aja, nanti dianya akan hilang sendiri, seperti itu ya. Apalagi dibantu dengan obat langsung hilang. Oke, saya bilang, oke boleh, tapi tidak boleh terlalu sering ya Bu, karena tata laksana awal seperti Dokter Pusan tadi bilang, menghindari alergennya. Tapi kalau memang mau pasiennya bolak-balik seperti itu silakan. Tetapi kalau sudah satu ekor udang aja udah sesak napas nih si pasien, wah itu jangan dicoba lagi. Satu ekor udang yang kecil, terus besok saya mau coba satu lobster nih dok, kayak gitu kan. Wah jangan kayak gitu. Kalau makannya di rumah sakit silahkan langsung bisa masuk IGD ya kayak gitu. Kalau di rumah tolong jangan seperti itu. Jangan dok ya, memang harus lebih baik kita hindari saja dok ya, daripada nanti udah makan, udah sesak napas jauh dari fasilitas kesehatan. Lebih baik kita menjaga diri sendiri dulu dok. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih dok. Nomor 2, M. Zikri AF. Pengen nanya dong dok, kenapa kalau alergi suatu makanan akan gatal-gatal? Nah dokter Elsa gimana dok? Seperti yang disampaikan sama Dokter Putih tadi, dianya itu karena ada respon tubuh, jadi terbentuklah antibodi spesifik, terutama antispesifik terhadap imunoglobulin E namanya. Jadi terbentuklah reaksi alerginya itu yang ringan adalah gatal-gatal. Sebenarnya kalau kata guru saya dulu, gatal itu adalah bentuk trauma. Trauma yang paling ringan, paling kecil itu adalah gatal-gatal. Jadi kalau udah gatal-gatal, seharusnya kita sudah aware ternyata ada sesuatu nih yang mengganggu atau terjadi di tubuh kita sehingga terbentuklah reaksi gatal-gatal. Seperti itu. Dokter Pusan seperti itu juga dok ya, mengenai sakit gatal-gatal tadi. Kita Dan bakal ngobrol-ngobrol lagi dok ya, setelah ini gitu. Nah ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan akan kita jawab lagi. Nah pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dokter Kita.